Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Aceh TV, kembali lagi dalam program talk show malam ini yang akan menemani istirahat Anda. Dan menarik seperti kita ketahui bahwa Aceh salah satu daerah yang memiliki lahan pertanian yang begitu luas, tentunya di sini Aceh juga harus dapat meningkatkan hasil produksinya. Nah, sebenarnya seperti apa sih persiapan musim tanam rendeng tahun 2019 dan 2020 dalam rangka pencapaian produksi padi? Dan berikut ini kita akan bincangkan bersama tiga narasumber kita di sini. Saya akan memperkenalkan satu persatu. Di samping saya ada Pak Safrizal SPMPA, Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Assalamualaikum Bapak. Salam malam. Baik, terima kasih sudah hadir di studio Aceh TV. Dan di samping Pak Safrizal ada Pak Edi Purnawan SPMSC. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, beliau merupakan PJ atau penanggung jawab Direktur Perlindungan Tanaman Pangan. Sudah jauh-jauh hadir ke sini ya Pak ya? Baik, terima kasih. Dan di samping Pak Edi juga ada Pak Insinyur M. Ferizal MSC, Kepala BPTP Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sudah hadir di studio Aceh TV dan ini bukan kali pertama juga ya Pak ya? Hampir tiap tahun. Hampir setiap tahun. Nah, ini juga masih mengenai program MT ataupun musim tanam 2019-2020. Kita hampir memasuki tahun 2020, tentu harus ada persiapan lebih awal ini Pak ya, dan melihat kondisi secara umum terlebih dahulu pertanian di Aceh sebelum kita masuk ke mendalam lebih jauh ke tema kita Pak ya. Mungkin saya akan tanya dulu kepada Pak Safrizal, Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Aceh, seperti apa ini Pak? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami selaku pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Pertanian Perkebunan apresiasi sekali terhadap program UPSUS ini. Program UPSUS ini yang dicanangkan oleh Kementan dengan tujuan adalah untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, terutama pajale, padi jagung dan kedelai. Padi jagung dan kedelai. Nah, UPSUS ini bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan. UPSUS ini dirasakan sangat berpengaruh dalam rangka meningkatkan produksi karena melibatkan semua sumber daya yang kita miliki, kemudian juga dari Pak Ferizal, kemudian juga dari SKPA lain yang mendukung, sehingga target-target produksi akan tercapai. Kemudian UPSUS ini juga bekerja sama dengan TNI. Nah, harmonisasi kita dengan TNI sudah sangat terwujud sekarang. Ya, kita ketahui bahwa dalam setiap event-event, pertemuan-pertemuan, mereka sangat-sangat partisipasinya sangat tinggi. Apalagi TNI yang di lapangannya babinsanya ini Pak ya. Betul. Ya, saya kira demikian. Ya. Nah, tadi Pak Safrizal sempat menyebutkan UPSUS Pajale. Nah, mungkin pemirsa di rumah belum tahu sebenarnya apa itu UPSUS Pajale. Baik, saya akan tanyakan kepada Pak Edi Purnawan, Pak, sebenarnya apa tuh ini maksud dengan UPSUS Pajale tadi, walaupun sempat disebutkan kepanjangan dari UPSUS Pajale tersebut, dan mungkin ini juga canangan dari kementerian dan sebenarnya apa yang menjadi tujuan dan juga bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Silakan. Iya. Jadi UPSUS itu panjangnya upaya khusus. Pajale itu padi jagung kedelai. Jadi maksud UPSUS Pajale adalah usaha untuk mencapai swasembada padi, jagung dan kedelai. Jadi program-program Kementerian Pertanian dengan melalui pencapaian luas tambah tanam di komoditas padi, jagung, kedelai dan peningkatan produktivitas. Ya, jadi intinya dengan kegiatan peningkatan produktivitas dan luas tambah tanam tadi diharapkan sasaran produksi padi, jagung dan kedelai bisa dicapai. Oke. Nah, dan apakah ini Aceh juga termasuk daerah UPSUS tadi ini, Pak? Ya, jadi UPSUS Pajale ini dilaksanakan melalui anggaran Ditjen Tanaman Pangan yang tentunya lokasinya di seluruh Indonesia. Nah, memang di Indonesia ada provinsi-provinsi yang sentra pangan. Aceh juga termasuk Aceh, itu sentra pangan di Indonesia ya.
Iya. Nah kemudian bagaimana juga kontribusi tadi Aceh termasuk dari daerah Upsus Pajale ini. Kemudian bagaimana kontribusi dari Aceh sendiri terhadap nasional ini Pak sebagai daerah yang juga menghasilkan Pajale tadi ini. Ya. Jadi sebagai gambarannya untuk luasan sawah di Indonesia itu data dari BPN, dari BPS yang dilansir itu sekarang 7,1 juta hektar. Dari 7,1 juta hektar untuk di Aceh itu ada 193 juta hektar. Nah, kita harapkan dengan lahan sawah seluas itu sangat luas untuk ukuran Indonesia. Kita harapkan sebagai penyumbang utama di Indonesia untuk pangan. Jadi sebagai gambaran, kalau misalnya dengan luasan sekian itu 193 ribu hektar, paling tidak bisa 420 dalam satu tahun ya, dalam tahun yang ditanam itu bisa mencapai 420 ribu hektar. Dengan 420 ribu hektar luas tanam padi, kita harapkan bisa 2 juta ton GKG hasilnya. Dari 2 juta ton itu kalau dijadikan beras dalam satu tahun ya separuhnya lah. Ya, kalau misalnya hitungannya 2,1 juta ton gabah, itu artinya ada 1 juta lebih beras yang kita harapkan dihasilkan dari Provinsi Aceh ini. Baik, nah dengan luasan hektar untuk lahan pertanian yang memang Aceh memiliki yang begitu luas, apakah saat ini sudah menjadi sumbangan terbesar juga Pak untuk nasional, secara nasional? Ya, jadi untuk beras ya, beras di Indonesia itu kebutuhannya sekitar 29 ya. 29 juta ton beras setahun. Produksi di Indonesia itu sekitar 33 juta ton beras. Nah, kalau dari angka 33 juta ton beras produksi se-Indonesia, angka 1,2 juta ton beras kan signifikan itu. Artinya kalau 1 dibanding 30, itulah kontribusi produksi beras Aceh terhadap total produksi beras di Indonesia. Apalagi harapan ke depannya lebih meningkat lagi ini Pak ya, produksi beras dari Aceh sehingga juga swasembada pangan di Aceh ini bisa terlaksana. Ya. Nah kemudian ini saya coba kembali ke Pak Safrizal, ini seperti apa Pak langkah pemerintah Aceh terutama Dinas Pertanian dan Perkebunan melihat dari program Upsus ini sendiri? Ya, Upsus itu di pemerintah Aceh juga kita sangat mendukung, artinya di dalam APBA kita mensupport untuk peningkatan produksi padi dalam koridor Upsus tadi. Kita juga punya pola seperti IP 300. Nah, kita ketahui IP 300 itu bisa indeks tanamannya bisa 3 kali setahun. Nah, kontribusi IP 300 juga sangat besar dalam rangka peningkatan produksi. Untuk tahun 2020 kita sudah mengupayakan, dan ini saya kira sudah final, kita akan kembangkan pola IP 300 di beberapa kabupaten. Tahun 2009 kita sudah kembangkan di Aceh Besar, sudah laksanakan di Aceh Besar, namun 2020 kita sudah intervensi sampai ke Aceh Utara, kemudian Abdia, dan juga Aceh Timur. Nah, kita berharap bahwa ini akan diikuti oleh kabupaten-kabupaten lain. IP 300 ini yang kita aplikasikan di Aceh Besar ini berpengaruh terhadap petani-petani di sekitar. Petani sekitar juga akan ikut pola penanaman seperti IP 300. Nah, karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang kita miliki, kita juga tidak bisa menangani semua luasan yang ada. Nah, saya kira potensial sekali untuk kita kembangkan, hanya tergantung kepada ketersediaan sumber air. Ketika sumber airnya mencukupi, saya kira ini tidak jadi persoalan. Kemudian juga dalam mendukung Upsus ini kita juga sudah menyiapkan kesiapan alsin ya Pak ya, alsin untuk prapanen dan pasca panen.
yang dengan tujuan utama adalah meningkatkan produksi sebanyak-banyak mungkin. Baik, dengan tujuan dan program selalu meningkatkan produksi ini Pak ya. Nah, tadi sempat Bapak singgung mengenai tentu pelaksanaan program sebenarnya harus ada dukungan dana ya. Nah, sebenarnya dari UPSUS Pajale ini sendiri ini dari APBN kah atau ada dukungan juga dari APBA gitu? Saya kira tadi saya sampaikan di awal APBN merupakan pencetus. Tentunya mereka sudah reguler menggulirkan dana untuk provinsi-provinsi yang mempunyai potensial produksi Pak ya. Kalau di APBD, APBA kita memang concern untuk mendukung. Nah, bentuk dukungan ini kita menganggarkan atau menyediakan dana dengan bersinergi dengan pola UPSUS tadi. Misalnya UPSUS menyediakan anggaran pusat menyediakan benih untuk daerah tertentu sekian, kita juga mensupport lagi untuk mencukupi kebutuhan benih di daerah tertentu. Nah, saya kira kita bisa melihat di lapangan bantuan pemerintah baik dari APBN dan APBA itu sudah sangat besar di lapangan. Nah, saya kira petani-petani sekarang sudah bisa melihat, menikmati bagaimana dengan ada bantuan pemerintah untuk Saprodi ini sudah sangat dimudahkan sekarang saya kira. Nah, kemudian dengan berjalannya program UPSUS Pajale ini, ada tidak hasil yang diperoleh dari program ini? Apakah hasil untuk pemerintah Aceh sendiri dan juga tentunya untuk masyarakat petani ataupun masyarakat luas juga ini, Pak? Ya, kita ketika bermain dengan hasil, melihat hasil, peningkatan produksi kita terus meningkat. Iya. Nah, di tahun 2018 kita sudah bisa memproduksi 2,5 juta ton dengan produktivitas itu 5,6 bahkan sampai 6 ton per hektar. Itu sudah rata-rata. Yeah. Kemudian kita menargetkan untuk tahun 2019 bisa lebih dari itu. Karena apa? Yang menjadi kendala kita adalah sebenarnya tadi ada persoalan dengan data luas lahan. Ketika kita melakukan treatment dengan data luas lahan yang belum ada satu keputusan yang pasti. Karena ada tiga sumber tadi ya disebutkan, ada dari BPS, kemudian juga ada dari ATR BPN, dan yang kita sedang dalami adalah PDPS. Pengembangan data pangan strategis ya. Nah, ini akan menjadi suatu keputusan pasti nanti ketika ini diluncurkan dan menjadi rujukan bersama. Saya kira ketika ini sudah lahir, tentunya akan menjadi rujukan kita untuk menentukan kebijakan. Dan ini juga concern dari Pak Menteri nih, Pak Menteri Pertanian kita bahwa ternyata data terkait dengan luas lahan di Indonesia ini belum sinkron ini Pak ya. Mungkin tugas beliau pertama adalah mensinkronkan data ini sehingga program kedepannya juga lebih jelas dan lebih tepat sasaran ini ya. Ini cukup menarik sekali. Nah, saya juga meminta pendapat dari Pak Ferizal nih, Pak Ferizal, Anda selaku Kepala BPTP Aceh tentu juga punya peran ini Pak ya terhadap dengan berjalannya program UPSUS Pajale ini sendiri. Nah, mungkin dari BPTP ini sebagai lembaga kajian teknologi pertanian di Aceh, mungkin dalam rangka menyukseskan program UPSUS ini apa yang dilakukan ini Pak? Iya, jadi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau yang lebih populer dengan BPTP Aceh gitu ya, sebagai unit kerja Kementerian Pertanian di daerah, kita mempunyai tugas kaitannya dengan UPSUS Pajale ini adalah melakukan pendampingan teknologi. Ya, jadi tadi dikatakan bahwa tujuan kita adalah meningkatkan produksi, dalam hal ini ada produktivitas, ya, luas tambah tanam juga kan. Nah, semua itu dapat dilakukan atau tercapai kalau petani ya secara umumnya itu melaksanakan atau menerapkan teknologi yang dapat meningkatkan itu ya. Kalau dulu petani hanya melakukan secara tradisional, tentu produksi biasa-biasa saja. Nah, jadi kita akan menganjur ke petani untuk manfaat teknologi-teknologi yang terbaru gitu kan.
teknologi dalam hal ini sangat luas cakupannya di bidang pertanian. Tidak hanya melulu yang disebut teknologi itu hanya berupa mesin-mesin dan sebagainya, tapi bagaimana dimulai dari bagaimana memilih benih yang baik, ya kan? Memperlakukan benih, kemudian mempersiapkan lahan yang baik. Gitu kan? Budidaya yang baik gitu, gitu sampai bahkan ke panen dan pasca panennya juga harus menggunakan teknologi. Dengan demikian produksi persatuan luas atau produktivitas itu akan meningkat, ya, dengan efisien, biaya lebih murah, ya, dan juga kehilangan hasil yang dulu tinggi kita bisa tekan seperti itu. Sehingga apa yang kita perjuangkan peningkatan hasil itu tidak sia-sia gitu, dan kita harapkan pendapatan petani juga pada akhirnya meningkat gitu, ya. Ya, ini dalam meningkatkan dan memanfaatkan teknologi ini, teknologi. Pak, ya. Jadi tidak boleh, hanya boleh kalau saya sambung. Jadi BPTP itu pendampingan, ya, pendampingan teknologi. Baik pendampingan kepada dinas sendiri dalam memberikan rekomendasi maupun kita pendampingan petani di lapangan, gitu kan. Kita melakukan pelatihan-pelatihan tentang teknologi, ya, juga membuat demplot-demplot percontohan supaya petani bisa melihat dan mengikuti seperti itu. Iya, artinya teknologi sangat berperan untuk sekarang ini di bidang pertanian dan berkebunan. Tentu, apalagi kita memasuki masa industri 4.0, ya, itu teknologi tidak bisa dihindari. Dan satu lagi mungkin teknologi bagaimana memperkirakan cuaca ke depan ini, Pak, ya. Itu juga sangat penting ini. Ya, jadi ke depan dengan menteri yang baru ini kita akan memasuki pertanian digital namanya. Jadi tidak hanya melulu praktik di lapangan, tapi informasi-informasi kita lakukan secara cepat, secara masif gitu kan. Termasuk juga tadi dikatakan peramalan-peramalan itu sangat mudah diakses melalui oleh petani, melalui handphone pun bisa. Benar, dan sehingga juga meminimalisir jika terjadinya kegagalan atau gagal panen ini, tentu. Ya. Baik pemirsa di rumah, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita mengenai persiapan musim tanam rendeng tahun 2019-2020 usai pariwara berikut ini.